kematian bukanlah suatu hal yang dapat diduga-duga kapan terjadi dan bagaimana caranya. Tidak seorang pun yang akan mengetahui bagaimana kematian menjemput ajalnya, entah dalam keadaan yang beriman ataupun kafir. Ternyata, malaikat maut selalu melihat dan mengawasi wajah seseorang sebanyak 70 kali dalam sehari. Hal ini memang tidak pernah disadari oleh manusia, karena malaikat maut merupakan makhluk gaib sehingga manusia tidak akan menyadari apa-apa saja yang dilakukan malaikat Israel. Tidak ada satu orang pun yang dapat menggambarkan bagaimana pengalaman dan perasaannya ketika ia menghadapi kematian. Ajal tidak mengenal usia dan juga tidak mengenal kaya atau miskin. Apabila telah waktunya untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta, maka saat itu juga malaikat maut akan segera mencabut nyawanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebagian para nabi berkata kepada malaikat pencabut nyawa, "Tidakkah kau memberikan aba-aba atau peringatan kepada manusia bahwa kau datang sebagai malaikat pencabut nyawa sehingga mereka akan lebih hati-hati?" Malaikat itu menjawab, "Demi Allah, aku sudah memberikan aba-aba dan tanda-tandamu yang sangat banyak berupa penyakit, uban, kurang pendengaran, penglihatan mulai tidak jelas, terutama ketika sudah tua. Semua itu adalah peringatan bahwa sebentar lagi aku akan menjemputnya. Apabila setelah datang aba-aba tadi ia tidak segera bertobat dan tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka aku akan serukan kepadanya ketika aku cabut nyawanya, bukankah aku telah memberimu banyak aba-aba dan peringatan bahwa aku sebentar lagi akan datang? Ketahuilah, aku adalah peringatan terakhir, setelah ini tidak akan datang peringatan lainnya." HR Imam Qurtubi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kesakitan ketika ajal hampir menjemput seperti dipukul 100 kali dengan pedang yang tajam atau seperti daging yang dikoyak dari kulitnya saat masih hidup. Maka bayangkanlah betapa sakit dan dahsyatnya ketika menghadapi kematian. Bahkan disebutkan bahwa sakaratul yang paling ringan dan halus pun akan tetap meninggalkan sisa rasa sakitnya. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis, bahwa kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon yang penuh duri menancap pada selembar kain sutra. Apakah batang pohon berduri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? HR Bukhari. Hal itulah yang dialami Nabi Idris ketika memohon kepada Allah agar diberikan care yang halus saat malaikat maut mencabut nyawanya, akan tetapi Nabi Idris pun masih dapat merasakan sakit yang luar biasa. Demikianlah care malaikat maut menjemput ajal manusia. Memang tidak ada satu orang pun yang akan mengetahui bagaimana kematian menjemputnya. Oleh sebab itu persiapkanlah bekal yang cukup dan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan di hari akhir. Semoga bermanfaat.